Nah, kita kembali ke dialog kami bersama dengan Riza Wibawa, WNI di Qatar, dan juga sudah bergabung bersama kami Aji Santoso, mantan pelatih sekaligus pemain Timnas Indonesia. Selamat malam, Mas Aji. Selamat malam, Bung David. Ya, Selamat malam, Bung Riza. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam, Mas Aji. Ya. Tadi sebelumnya sudah ada Bang Ma'ruf El Rumi yang kemudian tadi pamit lebih dahulu. Baik, saya langsung saja ke Mas Aji. Mas Aji, kalau kita melihat untuk pertandingan pada malam hari ini ya, Indonesia lawan Irak ya. Nah, ini siapa-siapa saja dari tim Irak atau pemain Irak yang patut diwaspadai atau kalau perlu mungkin dijaga ketat begitu ya? Ya, kalau saya lihat memang pemain Irak ini memiliki kecepatan yang cukup bagus ya. Terutama pemain-pemain sayap mereka, juga ada striker yang menurut saya cukup berbahaya. Ini yang perlu diwaspadai oleh pemain-pemain Indonesia. Ya, mereka juga memiliki penyerangan yang cukup tajam, organisasi pertahanan yang rapi. Ya, tetapi saya melihat kalau Indonesia bisa menampilkan performa terbaiknya seperti ketika melawan Jordania ataupun Korea Selatan, saya pikir masih sangat terbuka lebar untuk bisa memenangkan pertandingan. Meskipun menurut saya tidak mudah karena apa? Kedua tim ini dihadapkan dengan dua masalah. Yang pertama masalah recovery, kita tahu recovery setiap tim hanya 2 kali 24 jam. Ini tentunya tidak ideal. Ya, recovery, mudah-mudahan pemain kita recovery-nya lebih bagus daripada pemain lawan. Yang kedua adalah mentality pemain, ini yang juga menjadi pertaruhan. Karena apa? Kedua tim juga sama-sama kalah, sehingga mentality mereka perlu ditata ulang. Mudah-mudahan Coach Sintayong dan pengurus PSSI memberikan motivasi yang bagus sehingga mentalitas pemain ini cepat bangkit. Menurut saya dengan hadirnya banyak penonton di lapangan, mungkin juga dengan penonton yang tidak bisa hadir langsung di stadion, masyarakat Indonesia ratusan bahkan ribuan akan menonton bareng. Tentunya ini harus menjadikan motivasi pemain untuk bisa menahan kelelahan, untuk bisa menguatkan mental mereka. Dan satu lagi yang harus menjadi motivasi mereka adalah bagaimana tim kita secara otomatis bisa mendapatkan tiket ke Olimpiade 2024 di Paris nanti. Tentunya hanya satu persyaratan, harus menang malam ini. Meskipun ya perlu perjuangan sangat keras. Seperti itu Bung David. Ya, mainnya mungkin harus ini kali ya, apa artinya main dengan tanpa rasa tertekan gitu, main bebas tapi kemudian agresif begitu ya. Betul, itu betul sekali karena pemain kalau masuk ke lapangan dalam kondisi yang tidak confident, tidak percaya diri, mengalami tegang, itu pasti kemampuan tidak bisa maksimal. Tetapi akan berbeda kalau pemain ketika masuk dalam lapangan dalam memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan dia bisa enjoy, bisa menikmati satu pertandingan. Seperti ketika pertandingan melawan Korea Selatan dan Jordania, saya begitu melihat pemain sangat enjoy. Mudah-mudahan ini bisa ditampilkan lagi ketika pertandingan terakhir melawan Irak. Seperti itu yang kita harapkan. Saya kembali ke Bang Riza. Bang Riza, ya ini apa namanya ya? Waktu kemarin sempat nonton kan lawan Uzbekistan ya? Sempat nonton ya. Langsung di stadion juga? Langsung di stadion ya. Seluruh pertandingan kita nonton langsung ke stadion. Ke stadion, oke. Luar biasa. Baik, mantap sekali. Nah, kalau kita lihat kemarin ini kan memang ada apa ya? Sisi kiri ya, sebelah kiri di belakang di back itu 2 kali kebobolan dari sisi yang sama. Ya kalau kita perhatikan ya. Nah, kalau menurut Anda sendiri dari yang Anda perhatikan, apakah mesti ada gaya atau mungkin strategi yang diubah di sisi itu untuk penguatan sebelah kiri ini? Kalau masalah teknis mungkin Mas Aji Santoso mungkin bisa lebih memberikan elaborasi yang lebih dalam. Tapi kalau dari sisi saya yang awam, itu mungkin harus diperkuat dengan pemain-pemain yang bisa mengimbangi kelincahan dan kecepatan dari pemain-pemain Irak, Mas. Oke, jadi memang mesti orang-orang yang memang cepat juga di sana ya. Yang punya speed, punya strength, punya agility yang tinggi untuk bisa menahan serangan dari sisi, kalau saya lihat bukan kiri ya, sisi kanan justru yang lemah. Oh, malah kanan ya? Iya, saya Fajar. Fajar ya. Di kiri ada Nathan. Di kiri ada Nathan.
Arhan, di kiri ada Arhan. Di kiri Arhan. Justru kiri yang kita lebih kuat, kanan tuh yang agak lemah diserang. Tapi memang kakinya Arhan sempat sakit karena diinjek itu, tapi cuma wasitnya nggak ngelihat itu. Jadi kemudian dia sempat keluar dari lapangan sementara kan memang. Makanya di saat itu, momen itu tampaknya memang dipakai ya. Baik. Baik, kalau dari Mas Aji sendiri gimana tanggapan? Iya, memang kalau kita mulai melihat pertandingan ketika melawan Uzbekistan, memang faktor pertahanan kita sebelah kanan yang banyak dimanfaatkan oleh lawan, posisinya si Fajar ya waktu itu ya. Yang jelas untuk pertandingan nanti pemain-pemain dari Irak ini cepat-cepat, terutama pemain-pemain wingernya, pemain-pemain sayap. Jadi bagaimana untuk pertahanan kita terutama di bek kiri dan di bek kanan bisa mengantisipasi kecepatan lawan. Tentunya ketika kita bermain 1 lawan 1, ketika sayap kanan mereka berhadapan dengan bek kiri kita, tentunya pasti harus ada cover. Yang cover siapa? Ya pemain yang di belakang itu ada 3 pemain itu tentunya dibantu dengan gelandang, dibantu juga dengan Marcel, seperti itu. Jadi kan sepak bola ini sepak bola kolektivitas. Jadi baik menyerang maupun bertahan ya harus saling membantu seperti itu. Yang jelas memang saya melihat ketajaman pemain-pemain Irak juga perlu diperhatikan. Tentunya ini sudah dievaluasi oleh Coach Sintayong bagaimana cara mengantisipasi kecepatan-kecepatan atau kelebihan-kelebihan lawan dan bagaimana cara mengeksplor kelemahan lawan. Tentunya Coach Sintayong sudah paham itu. Baik, saya ke Bang Riza, apa tanggapan Anda mengenai wasit yang kemarin itu wasit VAR ya, yang kemudian dinilai wah ini berpihak nih begitu kepada kita? Iya, jadi setelah pertandingan kita berdiskusi banyak dengan teman di Doha ya. Jadi timnas ini kalau main itu kita udah nggak ngelihat statistik lawan lagi, bagus apa nggak lawan. Yang kita lihat tuh sekarang adalah siapa wasit yang bisa bikin kita kalah. Begitu ya. Dan kebetulan yang kali ini juga akan wasit VAR yang sama dari Thailand ini. Yang kemarin lawan Uzbek juga dan lawan Qatar. Betul. Saya tidak bisa berharap banyak, Mas David, tapi semoga dengan kita tahu siapa yang menjaga pertandingan nanti, kita bisa lebih hati-hati, tidak cepat emosi dalam menghadapi provokasi tim-tim dari Irak, sehingga kita bisa main dengan lepas seperti yang Mas Aji Santoso bilang tadi, main lepas, happy dan tanpa beban. Baik, dan tentunya mesti agak lebih hati-hati ya. Kalau kita lihat memang di Uzbek kemarin itu kan dramanya banyak sekali. Kalau Mas Aji kira-kira bagaimana ini menghindari drama-drama ini dan juga mungkin keberpihakan wasit Thailand ini? Saya sangat paham Bung David, Bung Risa. Jadi yang pertama kalau kita mengacu pada pertandingan ketika melawan Uzbekistan memang ada 3 kejadian yang dipermasalahkan oleh netizen kita. Tetapi kita harus mengedukasi netizen kita. Kadang-kadang kalau kita terlalu cinta itu akhirnya penilaiannya tidak objektif. Cinta buta. Harus objektif, ya. Harus objektif. Yang pertama ada 3 itu. Golnya Ferrari, kartu merahnya Rizky Ridho, dan pelanggaran yang dibuat lawan terhadap si Witan. Yang 2 ini udah clear. Saya sangat setuju, Bung Jimmy Natif Tupulu pun juga menyampaikan bahwa 1 Ferrari offset golnya, yang kedua Rizky Ridho memang dapatkan kartu merah. Yang ketiga ini yang sedikit membingungkan, sedikit bikin confused karena saya melihat bahwa kaki kiri Witan itu yang menginjak garis penalti, di atas garis penalti kaki kiri. Berarti apa? Berarti kaki kanannya dia lebih di dalam. Betul. Kan begitu. Karena kejadiannya ada di sebelah kanan pertahanan lawan. Betul. Itu seharusnya memang kalau wasit mengambil keputusan penalti pun saya yakin semua bisa terima itu karena memang kondisinya seperti itu. Tetapi untuk pertandingan kali ini, Bung David, Bung Risa, saya berharap pemain tidak perlu pusing lagi memikirkan wasit. Yang terpenting adalah bagaimana bisa fokus di pertandingan. Kenapa? Karena kalau sebelum masuk ke lapangan, pemain sudah berpikiran bagaimana nanti wasit memimpin, bagaimana nanti kalau wasit tidak berjalan dengan fair memimpinnya, itu akan membuat pemain-pemain kita tidak fokus. Meskipun kita tahu
wasit, asisten wasit yang di dalam itu memang dari Thailand. Saya sangat yakin Thailand pasti akan sakit hati, pasti tidak suka kalau kita bisa masuk ke final. Seperti itu kan pasti. Karena bagaimanapun juga Thailand itu juga merupakan rivalitas dari negara kita. Saya yakin. Nah, mudah-mudahan pemain-pemain tidak terpancing oleh itu, dan saya berpesan kepada seluruh pemain kita untuk lebih hati-hati. Meskipun pelanggaran-pelanggaran yang tidak terlihat oleh wasit yang di tengah lapangan, tapi jangan lupa ada wasit yang di dalam ruangan. Seperti kejadiannya Rizky Ridho. Ketika Rizky Ridho melakukan tendangan, terus ada gerakan lanjutan yang mengenai bagian paha lawan, itu tidak terlihat oleh wasit yang di tengah lapangan, tetapi wasit yang di dalam lapangan melihat itu. Akhirnya wasit yang di luar lapangan itu memberikan informasi terhadap wasit yang di tengah lapangan, di-stoplah pertandingan itu sementara, dan melihat video ternyata Rizky Ridho melakukan pelanggaran. Nah, untuk itu kejadian itu harus diambil pelajaran buat pemain-pemain kita, harus lebih hati-hati, tidak perlu melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak penting, karena pasti akan terlihat dari semua sisi. Seperti itu, itu harus bermain bersih lah, seperti itulah kira-kira ya. Betul. Baik, Ya, betul. Tapi untuk prediksi skor kira-kira berapa nih Mas Haji? Ya, sepak bola itu sangat sulit untuk diprediksi. Buktinya satu, ketika kita menang lawan Australia, itu dari 10 orang mungkin hanya satu aja yang mengatakan Indonesia menang, tapi kenyataannya dibalik. Ya, yang kedua, orang nggak percaya prediksinya kalau Indonesia bisa menang 4-1 lawan Jordan. Ya, ternyata kita bisa menang 4-1. Artinya apa? Bahwa sepak bola itu sangat susah untuk diprediksi. Dan ini bundar, yang jelas, soalnya bolanya bulat ya. Ya, yang jelas pertandingan ini akan berjalan seru. Menurut saya peluangnya 50-50. Ya, tentunya saya sebagai masyarakat Indonesia, saya menginginkan sekali adik-adik saya ini bisa bermain di Olimpiade 2024 di Paris nanti. Artinya ya harus menang kita. Harus menang. Amin, amin. Sama-sama kita doakan semua juga nih. Seluruh Indonesia udah berdoa sama-sama nih untuk kemenangan ini. Betul. Ya, saya terakhir ke Bang Riza. Bang Riza, ini udah mau berangkat ya sebentar lagi? Iya, sekitar 15 menit lagi. Ada pakai jersey jersey khusus nggak mungkin atau? Oh iya, sudah siap semua. Udah siap semua ya? Semua udah ready, pokoknya full, all out kita makan. All out. Siap. Jadi ini akan ke sana, lalu kemudian nanti kira-kira seberapa banyak penonton supporter Indonesia yang hadir menurut Anda? Oke, yang sudah-sudah itu sekitar antara 7.000 sampai 8.000 supporter Indonesia. Ya. Jadi stadion itu, dipenuhi oleh merah putih. Merah putih. Kemarin bahkan saya lihat ada Korpri juga di situ. Ya. Ada ojol, ada linmas juga nyampe di sana. Ada linmas juga ada semua, ya lengkap. Luar biasa. Kalau gitu salam buat rekan-rekan semua, juga untuk istri dan keluarga yang akan pergi ke sana. Bung Reza sebentar, Bung David, Bung Reza tolong titip salam saya kepada semua supporter Indonesia yang ada di Doha sana. Mudah-mudahan supportnya menghasilkan satu yang positif. Mudah-mudahan adik-adik kita bisa menang. Ya, itu dia doa yang sama juga. Dan titip kepada semua teman-teman di sana. Salam dan ayo Indonesia menang. Terima kasih. Menang, insya Allah. Ya, terima kasih. Selamat malam. Salam sehat selalu. Malam. Thank you for having